Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, insyaallah malam ini kita akan melanjutkan kajian kita. Dan sebelumnya tentu ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Di antara karunia itu kita masih diberi kesempatan dan juga kemauan, semangat untuk menuntut ilmu, apalagi juga semangat lagi untuk membaca yakni kitab-kitab ulama, kitab-kitab berbahasa Arab, demi untuk memahami masalah din, masalah yakni apa? Agama kita. Dan juga termasuk karunia juga sekarang kita semua dimudahkan ketika ingin membeli kitab apa yang dibahas, langsung pulang dari majelis cari kitab, pesan langsung dikirim. Itu karunia juga, karunia juga. Kemudian tadi juga ada amanah tadi. Ini kita baru semua nih kayaknya kan. Kemarin belum ada masalahnya. Ini ada 2 kitab nganggur masih nih. Ada 2 kitab amanahnya nanti untuk hadiah, disuruh menghadiahkan. Di antara mustarikin yang hadir ya. Ini untuk menyimak apa yang akan kita bahas, dan mungkin nanti berakhir mungkin kalau kita lanjutkan nanti pada isya sebentar. Ini untuk ya kasih pertanyaan lah ya kan, yang bisa nanti hadiah kitab gitu kan. Nah, ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang bawa kitab bisa dibuka di halaman 13. Kita akan lanjutkan, kita sampai di situ 13. Kemudian bagi yang belum bawa kitab ataupun bagi yang menulis terjemahannya atau bahasa Indonesianya, ya nanti tetap intinya bisa ditulis dan dicatat. Karena sekali lagi kalau kita hanya mendengar itu juga biasanya cepat hilang dan lupa. Maka kalau ada kemampuan, masih diberi kemampuan untuk bisa mencatat, maka dicatat sejauh kemampuannya. Seandainya tidak bisa mencatat juga tidak mengapa. Dan ingat, di awal-awal mesti kita menata niat. Ingat keutamaan orang hadir di majelis ilmu. Ikut hadir aja ini sudah ada nilai keutamaannya. Oleh tidak kita ingat hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan dalam rangka untuk
mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Dan surga ini adalah tempat yang penuh kenikmatan dan benar adanya. Maka kita harus mengimani adanya surga ini. Ketika disebutkan di situ ada surga, hal-hal yang bisa menyebabkan masuk surga, maka lakukan. Kita upayakan untuk itu. Kenapa? Karena tujuan utama kita, insya Allah semuanya sama, cita-citanya masuk surga. Kalau cita-citanya sebatas di dunia, tentunya adalah hanya sebatas di dunia, mati nggak dibawa. Banyak sekedar jadi dokter, jadi insinyur, di apa-apa, hanya itu toh. Tapi nggak masuk surga ya rugi kan gitu. Jadi tujuannya adalah bagaimana bisa dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka selain berdoa, usaha, lakukan apa hal-hal yang bisa memudahkan kita, menyebabkan kita ini dimasukkan ke dalam surga. Termasuk di antaranya tadi sudah menuju jalan aja majelis ilmu. Nanti seperberapa yang akan didapatkan, dan itulah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jangan sampai nanti ada bisikan, awalnya banyak yang ngaji semangat, ternyata kitabnya kitab berbahasa Arab. Memang terjemahnya saya belum dapat. Nanti kalau sudah ada yang dapat mungkin bisa disampaikan dan bisa nanti dibeli. Karena itu masuk kitab baru. Artinya begini, kita bahasa Arab saya nggak paham, maka saya inginkan, karena adanya memang ini berbahasa Arab, kita inginkan dibalik. Dibalik itu maksudnya apa? Lebih semangat lagi dengan berbahasa Arab. Jangan takut untuk membaca kitab berbahasa Arab, karena setiap hari mungkin kita baca ya Al-Quran itu berbahasa Arab. Dan justru dibalik. Jadi yang dulu sudah pernah ada semangat belajar bahasa Arab, ini lebih semangat lagi sekarang. Saya harus lancar baca kitab ini, gitu targetnya. Jadi supaya untuk memberikan apa? Semangat gitu. Insya Allah jika berdoa kepada Allah, niatnya tulus untuk memahami agama Allah, mengamalkan Al-Quran dan Sunnah, mendakwahkannya, insya Allah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Baik. 6. Qala mu'allif hamidallahu ta'ala, 6 halaman 13 ya. Wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazikha wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Semua ketemu kan? Semua ada nyimak yang ada kitab. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ana zaimun bi baitin fi rabadil jannah. Aku zaimun, Rasulullah zaimin nanti akan disebutkan situ sebagai apa? Kafil atau zamin. Aku ada penjamin atau penanggung di sebuah rumah yang ada di dasar surga bagian bawah. Untuk siapa jaminan itu? Liman taroka al-miro'a, yaitu diperuntukkan bagi orang yang meninggalkan al-miro. Miro itu apa? Perdebatan. Miro ini masdar. Dari kata apa? Santrinya. Dari kata apa miro? Fi'ilnya ro'a, yuroi, muro'atan wa miro'an. Maro yumari muro'atan wa miro'an. Yang meninggalkan yakni apa?
perdebatan. Wa in kana muhiqqan, walaupun dia itu muhiqqan, yaitu benar. Wa bi baitin fi wasatil jannah, dan ini aku menjadi penjamin di rumah yang ada di tengah surga, tingkatan bagian tengah. Liman tarokal kadhiba wa in kana maziha. Jaminan ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk orang yang meninggalkan dusta, walaupun itu hanya main-main, walaupun hanya senda gurau. Ingat, ini keutamaannya. Ini keutamaannya. Yang ketiga, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan di sebuah rumah fi a'lal jannah, di surga yang paling tinggi. Liman hasana khuluquhu, yaitu bagi orang yang membaguskan akhlaknya, yang bagus akhlaknya. Ini keutamaan. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Jadi ada 3 tadi. Yang paling bawah jaminan untuk siapa? Jaminan dari Rasul, sebuah rumah untuk siapa? Yaitu orang yang meninggalkan miro, perdebatan. Maka jangan suka debat. Aku benar kok, mau terus maju terus. Jangan belajar dalil supaya pintar, ketika pintar kemudian nantang debat. Ketika debat menang debat hebat gitu. Terkenal hebat, pintar debat. Jangan mencari ilmu untuk berdebat. Yang kedua tadi, Rasul menjamin rumah bagi siapa? Orang yang di bagian surga bagian tengah, wasatan jannah, tengah surga, yaitu bagi orang yang meninggalkan dusta, tidak berdusta. Wa in kana maziha. Bahasa kita apa dusta? Botek, buat ini jangan dibiasakan dusta. Aku hanya main-main kok. Dusta, main-main. Nah, jaminan, dijamin, diberi jaminan apa? Rumah di tengah surga, surga bagian tengah ya, dibagi orang yang meninggalkan dusta wa in kana maziha, walaupun itu hanya main, walaupun senda gurau. Ingat, hanya main-main. Mulai anak-anak juga perhatikan, dibiasakan. Anak kecil-kecil kadang-kadang sering apa? Dusta bohong-bohongan. Yang benar aja, nggak usah bohong-bohongan. Supaya nggak terbiasa. Ditinggalkan dusta. Ini. Yang ketiga tadi, yang berkaitan dengan pembahasan kita yang ketiga, yakni aku akan menjamin, yaitu rumah bagi orang di a'la, rumah di a'la jannah, di surga bagi yang paling tinggi bagi siapa? Bagi orang yang yakni apa? Membaguskan akhlak, atau orang yang baik akhlaknya, membaguskan akhlaknya. Ini. Jadi ini merupakan keutamaan bagusnya akhlak. Qala mu'allif fihi bayanu fadilati husnil khuluq.
Maka di dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang keutamaan husnul khuluq, keutamaan bagusnya akhlak, keutamaan akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Wa annahu yusilu sahibahu ila darajatil aliyati fil jannah. Dan bahwasanya hal itu, akhlak yang baik itu akan bisa mengantarkan orang yang memiliki akhlak tersebut ke tingkatan-tingkatan surga yang tinggi, atau tingkatan-tingkatan derajat yang tinggi di dalam surga. Fa inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dzakara salasata asnafin minan nas. Karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 3 kelompok atau golongan manusia. Faminhum man yakunu fi rabadin fil jannah wa huwa adnaha. Di antara mereka ada yang berada di bagian paling bawah, di surga tapi bagian paling bawah. Surga bagian yang paling bawah. Wa minhum, di antara mereka, man yakunu fi wasatiha, ada yang berada di surga bagian tengah. Wa minhum man yakunu fi a'laha, dan di antara mereka ada yang berada di a'laha, yang paling tinggi, surga yang paling tinggi. Nanti diperhatikan tadi paling rendah ada siapa? Agak pelan-pelan, nanti ketinggalan yang nyatet gak jawab nanti. Yang paling rendah itu siapa? Orang yang meninggalkan miro, perdebatan walaupun benar. Yang kedua, yang di tengah-tengah itu siapa? 6. Orang yang meninggalkan dusta walaupun main-main, walaupun senda gurau. Yang ketiga, orang yang berakhlak yang bagus, membaguskan akhlak, maksudnya berakhlak yang baik. Fal jannatu darajatun, maka surga itu tingkat-tingkat. Surga itu bertingkat-tingkat. Walikullin darajatun mimma amilu, dan bagi masing-masing ada tingkatan-tingkatan dari apa yang mereka kerjakan. Wa qad bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadis anna man yuhassina khuluquhu yakunu lahu baitun fi a'lal jannah. Wa qawluhu ana zaimun ay dhaminun wa kafilun. Dan Nabi SAW telah menjelaskan di dalam hadis ini bahwasanya orang yang membaguskan akhlaknya, berarti berusaha untuk bagaimana akhlaknya baik, maka baginya adalah rumah yang berada di surga yang paling tinggi, fi a'lal jannah. Karena sabda beliau ala zaim, ay maknanya anadha ay dhaminun wa kafilun. Zaim maknanya tadi penjamin, penanggung atau penjamin, orang yang berikan jaminan, menjamin atau yang menanggung. Jadi ini sekali lagi menunjukkan keutamaan akhlak yang baik, orang yang membaguskan akhlaknya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, faja'al al-baital uluwiyah jazaan li'a'lal maqamati as-salasah
wa hiya husnul khuluq wal awsatu li awsatiha wa huwa tarkul kadhib wal adna li adnaha wa huwa tarkul mumara wa in kana ma'ahu haqqun wala raiba anna husnal khuluqi mustamilun ala hadza kullihi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menyebutkan, maka Rasul menjadikan jadi rumah yang paling tinggi sebagai balasan li a'la darajat, li a'la maqamat, balasan untuk kedudukan yang paling tinggi dari 3 kedudukan tersebut, dari 3 tingkatan tersebut, yaitu apa? Husnul khuluq, yaitu bagusnya akhlak, baiknya akhlak, dan tingkatan tengah, rumah tengah untuk tingkatan yang di tengah-tengah, yaitu tarkul kadzib, meninggalkan dusta, meninggalkan kebohongan, tidak berdusta, tidak berbohong. Ingat, walaupun hanya main-main, ya kan? Walaupun main-main. Dan yang paling rendah, ya untuk yang paling rendah, tingkatan yang paling rendah, yaitu meninggalkan perdebatan walaupun ia benar, walaupun ia benar. Ini. Maka kalau yang suka debat, untuk ngomong debat sekarang, ingat hadis ini. Ya. Meninggalkan perdebatan saja letaknya di paling bawah. Nah, wala raiba anna husnal khuluq mustamilun ala hadza kullih. Dan tidak diragukan lagi bahwasanya bagusnya akhlak ini mencakup semuanya itu. Apa maksudnya ini? Orang yang berakhlak baik, orang yang akhlaknya bagus, membaguskan akhlaknya, orang yang berakhlak mulia, mungkin enggak dia akan berdebat? Sedikit-sedikit ayo debat. Ayo debat. Kalau akhlaknya baik, enggak. Orang yang berakhlak baik mungkin enggak dia akan berdusta? Tidak. Orang-orang suka dusta berarti menunjukkan akhlaknya enggak baik. Artinya akhlak tidak dilakukan lagi, bahwasanya bagusnya akhlak ini mustamilun ala hadza kullihi. Jadi itu penjelasannya. Orang yang akhlaknya baik tentu tidak akan gampang berdebat, ngajak berdebat, atau juga tidak akan berdusta, berbohong, walaupun dia ini apa? Hanya sekedar gurau. Nah, ini perhatikan bagusnya. Baik. Berikutnya. Wa Abi Dzar radhiyallahu anhu qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Rawahu Tirmidzi. Hadis ini soal banyak yang hafal. Di murid-murid SD, kemudian ini Arba'in Nawawiyah juga dihafalkan. Buat hafalan. Insyaallah gurunya hafal. Tapi tidak hanya sekedar dihafal ya. Setelah hafal difahami, kemudian dipraktekkan, insyaallah. Hadis ini nanti akan dijelaskan, masyaallah. Agung sekali. Hadis ini singkat, padat. Insyaallah semuanya hafal. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tampuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Jadi dari Abu Dzar radhiyallahu anhu telah berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepadaku, kata Abu Dzar, ittaqillaha haitsuma kunta. Ittaqillaha, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Perhatikan.
Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, di masjid, di majelis taklim, di tempat kerjaan, di kantor, di rumah. Kamu senantiasa harus bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada. Yang kedua, ikutilah perbuatan jelek yang telah kamu lakukan dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan bisa tampuha, menghapuskan perbuatan jelek tadi. Ini juga pelajaran bagi orang terperosok dan perbuatan jelek. Jangan terus asik di dalam kejelekan tersebut, apalagi dia tahu itu jelek. Maka segera sadar, bertobat, kemudian ikuti, segera lakukan amal-amal yang baik. Jadi kebaikan-kebaikan, karena itu akan bisa menghapuskan amal jelek tadi. Ini. Yang ketiga, wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Bagian ketiga artinya apa? Bergaullah kamu dengan manusia dengan akhlak yang mulia, dengan akhlak yang baik. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Imam Tirmidzi. Dan kita akan baca penjelasan hari ini. Masya Allah, hadis ini ternyata kita kan banyak hafal. Mudah-mudahan dengan dijelaskan tadi, nanti setelah itu kita betul-betul memahami hadis ini, kemudian berupaya untuk bisa mempraktekannya. Qala mu'allif, yatakawwanu hadzal hadisu min jumalin salasin, hiya min jawami'i kalimi nabiyina alaihi salatu wassalamu, wa qad jama'a fiha usulal mu'amalati al-mu'amalati ma'allah wal mu'amalah ma'an nafsi wal mu'amalah ma'al khalqi. Hadis ini yatakawan terdiri dari 3 kalimat. Yang itu di antara jawami'ul kalim nabiyina alaihi salatu wassalam, termasuk jawami'ul kalim yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawami'ul kalim itu adalah kata yang singkat tapi padat. Jawami'ul kalim, katanya enggak bertele-tele tapi singkat tapi padat, inti gitu. Kadang kan ada orang ngomong panjang sekali, dia intinya apa sih enggak ada. Tapi ini Jawami'ul kalim, kata yang singkat tapi padat. Ini Jawami'ul kalim. Wa qad jama'a fiha, beliau jadi telah memadukan, mengumpulkan, menyatukan di dalamnya jadi usul muamalah, dasar-dasar prinsip-prinsip al-muamalah, dasar-dasar muamalah di dalam hadis ini. Dasar-dasar muamalah, yaitu yang pertama muamalah terhadap Allah, muamalah dengan Allah. Yang kedua muamalah dengan dirinya. Dan yang ketiga muamalah dengan makhluk. Dan ini mesti kita setiap hari ini. Dari usulnya, dasar-dasarnya, prinsip-prinsipnya ada di dalam ini. Di sini. Wa kullu jumlatin min jumali hadzal hadisi fiha bayanun li ahadi hadhil usul as-salasah. Dan setiap jumlah, setiap kalimat di antara kalimat-kalimat yang ada dalam hadis ini, fiha bayanu, di dalamnya ada penjelasan untuk salah satu dari masing-masing dari 3 usul ini. Ini akan dijelaskan penjelasan dari 3 usul, 3 dasar atau 3 landasan ini. Yang pertama, al-aslu al-awwalu
Qala ittaqillaha haitsuma kunta. Dasar yang pertama adalah beliau bersabda ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Dalam kondisi bagaimanapun, dimanapun berada, selalu bertakwa kepada Allah. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun keadaan. Qala malik, fal aslu alladhi tubna alaihi al muamalatu ma'allahi hiya taqwallah jalla wa ala. Maka dasar yang melandasi muamalah dengan Allah yaitu ketakwaan kepada Allah, yaitu bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Ini dalam muamalah kepada Allah, dasar intinya adalah yaitu bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Landasan yang dibangun di atasnya muamalah dengan Allah yaitu takwa Allah. Dasarnya yaitu bertakwa kepada Allah Jalla wa ala. Wa taqwahu subhanahu wa ta'ala hiya wasiyatuhu Jalla wa ala lil awwalina wal akhirina min khalqihi. Dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan wasiat Allah Subhanahu wa taala, wasiat Allah Jalla wa ala untuk semua makhluknya, baik yang pertama hingga yang terakhir. Itu wasiat yang paling agung. Wasiat untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah taala telah berfirman, walaqad wasainal ladina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Surah An-Nisa ayat 131. Dan sesungguhnya kami telah memberikan wasiat kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab sebelum kalian, dan juga kepada kalian anittaqullah, untuk bertakwa kepada Allah. Bertakwalah kamu sekalian kepada Allah. Maka ini menunjukkan agungnya takwa. Wa fil Qur'anil Karim min dzikri taqwa wa bayani makanatiha wa azimi sawabiha wa athariha ala muttaqin fid dunya wal akhirah. Ayatun katsiratun tadullu ala makanati taqwa wa azimi sya'niha. Dan di dalam Al-Qur'anul Karim yaitu disebutkannya ketakwaan. Tadi disebutkan ini ketakwaan, dan juga tentang menjelaskan tentang kedudukan takwa, agungnya pahala ketakwaan, dampaknya atau asar yang diberikan oleh takwa ini terhadap orang-orang yang bertakwa baik di dunia maupun di akhiratnya. Ini banyak sekali ayat-ayat yang menunjukkan akan kedudukan takwa dan agungnya masalah takwa ini. Maka seringnya kita diberi wasiat untuk bertakwa. Setiap Jumat nanti dianjurkan untuk bertakwa. Maka janganlah menjadikan antum semuanya menjadi biasa. Yang paling disuruh bertakwa. Setiap hari takwa, jangan bosan. Belum bosan, tiap hari kok takwa terus. Padahal ini adalah wasiat Allah, yang wasiat Allah dan Rasul yang paling utama. Maka justru sebaliknya, Anda harus semakin memahami apa sih takwa itu. Kok kita disuruh takwa kepada Allah setiap saat, setiap pekan. Cari itu mana ketakwaan. Mungkin juga
ini apa? Hal-hal atau sifat-sifat orang-orang bertakwa banyak sekali di Al-Qur'an disebutkan. Banyak sekali sifat-sifat orang bertakwa yang bermacam-macam itu. Makanya kalau perlu tulis, kita membaca ayat petunjuk orang-orang bertakwa sifatnya apa saja. Nah ini catat. Kenapa? Karena ketakwaan kepada Allah bukan hanya sekedar perasaan atau pengakuan. Aku sudah bertakwa. Padahal ternyata belum maksimal. Ini kan. Ini. Jadi seringnya disebutkan, seringnya diperintahkan di dalam Al-Quran juga menunjukkan ini pentingnya masalah itu, sehingga kita harus betul-betul memahami, mengetahui, termasuk ya sifat-sifat bertakwa bagaimana amalkan. Kalau kepingin menjadi termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bertakwa kepada Allah. Apa sih takwa? Apa definisi takwa? Secara umum lah, apa? Melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Ini intinya di situ, intinya. Takwa kata ittaqwa yattaqi. Jadi dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya. Perintah Allah yang paling agung bertauhid, dan larangan Allah yang paling besar adalah syirik. Menunjukkan semua ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan berbagai macam bentuk kesyirikan apapun jenisnya. Ini termasuk definisi takwa adalah antaranya adalah ya ini apa? Yaitu engkau engkau mentaati, engkau taat kepada Allah dan tidak berlaku maksiat kepadanya. Engkau taat dan tidak berlaku maksiat kepada Allah. Ayyuta wala yu'sa. Hendaknya Allah itu senantiasa ditaati dan tidak berlaku maksiat kepadanya. Wa ay yuskar wala yukfar. Hendaknya ia bersyukur kepada Allah dan tidak kufur kepadanya. Wa ay yudkar wala yunsa, dan hendaknya Allah senantiasa diingat dan tidak dilupakan. Artinya orang yang bertakwa kepada Allah itu senantiasa ingat dan tidak lupa. Jadi orang bertakwa itu senantiasa taat, tidak pernah berlaku maksiat, tentang tidak kepada Allah. Bersyukur dan tidak kufur. Ya, bersyukur dengan hati, lisan, perbuatan, ya. Hatinya meyakini semua kenikmatan dari Allah, lisannya banyak memuji Allah, menyanjung Allah. Kemudian perbuatannya menunjukkan ia bersyukur, itu melakukan apa yang diperintahkan, melakukan perintah-perintahnya, mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak kufur. Dan senantiasa ingat dan tidak lupa. Dan ingat kepada Allah ini maksudnya apa? Ya baik dengan hati dan juga amalan. Maka di antara bentuk ingat kepada Allah apa? Mendirikan sholat, menjaga sholat. Kama qala ta'ala, aqimi sholata lidzikri, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Maka orang yang bertakwa senantiasa dia akan menjaga sholatnya. Maka juga kalau kita lihat sifat orang-orang bertakwa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran di awal surah Al-Baqarah apa? Apa di antaranya? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Setelah itu apa? Sifat berikutnya. Ini sifatnya, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sifat orang-orang bertakwa itu yu'minuna bil ghaib, beriman kepada sesuatu yang gaib, yang enggak kelihatan. Dia imani adanya pahala, adanya siksa, adanya surga, adanya neraka.
ada azab kubur, ada nikmat kubur. Dia imani itu, dia yakini itu, walaupun nggak kelihatan. Kenapa dia beriman pada nggak kelihatan? Karena Allah Subhanahu Wa Taala mengabarkan hal itu di dalam Al-Quran dan juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan hal itu dalam hadis-hadisnya. Ini penting. Ngapain kamu jauh-jauh menghadiri majelis ilmu? Ingin dimudahkan jalan yang menuju surga. Kata siapa? Kata Rasul. Jadi ini, kenapa kamu sholat? Ya karena ingin ada catatan pahala. Karena setiap langkah kaki yang dilangkahkan dari rumah menuju masjid ditulis, satunya menulis kebaikan, satunya menghapuskan kesalahan, satunya mengangkat yani derajat. Ini semakin banyak langkah, semakin tinggi derajatnya yang didapat dan semakin banyak kebaikan yang didapatkan. Ini sebagian disebutkan oleh Rasulullah SAW. Mana nggak kelihatan, tapi itulah kita beriman dan bertakwa di situ. Kalau hanya sekedar besok yang datang besok salat subuh pulang dapat 100.000, nah sebegitu pulang dikasih Allah subuh semua. Mungkin banyak orang yang datang, tapi begitu diberi yakni tahu bahwasanya disebutkan oleh Rasul, salat yang paling berat bagi orang munafik adalah salat subuh dan isya dengan berjamaah. Ini kalau orang beriman berarti kan nggak ingin jadi orang munafik. Jadi dia akan menghadiri salat subuh dan berjamaah. Seandainya mereka mengetahui besarnya pahala dalam salat subuh dan isya dengan berjamaah, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Tapi orang mukmin karena keimanan dengan yang gaib ini kuat, itu yang mendorong kita. Baik, al-aslu tsani kita lanjutkan di sini. Qala wa'ad bi sayyatal hasanata tampuha. Ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan bisa menghapuskan perbuatan yang jelek tadi. Hadza fi muamalatika ma'a nafsika fi hadhil hayati bi tarbiyatiha 'alal fadail wa ta'dibiha 'alal kamalat wa zammiha bi zimamil khairi wal fadilati bi antuqbila bi nafsika 'ala hasanati wa ta'at wa tastaghfira minha kullama tahayya'at fursah wa rubbama kanat al hasanatu saghiratan fi ainika fatakunu sababan fi dukhulika al jannah qataf'aluha wala tulki laha balan wa takunu sababan li ghufrani dzunubika. Baik. Karena waktu isya sudah masuk isya ya. Baik, sudah masuk isya. Kita berhenti sejenak. Insyaallah nanti kita akan lanjutkan sedikit pada isya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan sedikit ini apa yang kita baca tadi. Qala muallif hafidhahullah taala al-aslu tsani, landasan yang kedua yaitu beliau bersabda wa'ad bi sayyatil hasanata tamhuha. Ikutilah, iringilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang baik itu akan bisa menghapuskan perbuatan yang jelek tadi. Hadza fi muamalatika ma'a nafsika fi hadhil hayah. Ini adalah di dalam muamalah Anda dengan diri Anda.
di dalam kehidupan ini. Muamalah dengan diri. Kadang-kadang manusia tidak memperhatikan dirinya. Maka ini ada muamalah kita dengan diri kita. Ini ada di dalam muamalah, hubungannya berkaitan dengan muamalah Anda terhadap diri Anda di dalam kehidupan ini. Dengan apa? Bitarbiyatiha alal fadhail, dengan mendidik jiwa ini tetap berada di atas fadhail, jamak dari fadilah, fadilah, keutamaan-keutamaan. Wa ta'dibiha alal kamalat, dan mendidiknya di atas itu alal kamalat, untuk melakukan kesempurnaan-kesempurnaan, untuk senantiasa berada di dalam hal yang baik, ya. Wa zammiha, dan ikatlah ia dengan kendalikan, dengan tali kendali, yakni al khair wal fadilah, tali kendali kebaikan dan keutamaan. Yaitu dengan apa? Dengan menjadikan diri Anda ini benar-benar konsentrasi, senang untuk melakukan amal-amal kebaikan dan ketaatan. Mukbil itu maksudnya ketika ada hasanah, setiap ada amal kebaikan, langsung dikerjakan. Ketaatan langsung dikerjakan. Jadi betul-betul semangat dan senang untuk melakukan amal kebaikan dan ketaatan. Wa tastakthira minha kullama tahayyat fursah, dan memperbanyak amal-amal ketaatan dan kebaikan itu kapan saja ada kesempatan. Kita itu kan kadang-kadang ketika sekarang ada kesempatan, pas ada kemauan, nggak segera dilakukan, bisa jadi setelah itu nanti sudah lewat. Ada melihat kebaikan yang lain, nggak jadi. Jadi yang tadi muncul sudah tidak lagi muncul, jadi terdetik di dalam diri kita. Kalau nggak segera dikerjakan. Dan dibiasakan jiwa ini untuk memperbanyak amal ketaatan, kebaikan. Habis melakukan ini, ada kebaikan lagi, kesempatan lagi, langsung dikerjakan. Kenapa demikian? Wa rubbama kanat hasanatu shaghiratan, karena terkadang bisa jadi amal kebaikan itu mungkin kecil, sepele. Misal ada masuk masjid, ada sampah sedikit, ambil, nggak ada yang tahu. Berjalan di duri ada batu atau ada paku atau semisalnya, ini kayaknya mengganggu orang, ambil, misalkan kebaikan. Bisa jadi kebaikan itu kecil, fi ainika, sepele, kecil di matamu, fatakunu sababan fi dukhulika al jannata, akan tetapi hal itu bisa menjadi sebab kamu masuk ke dalam surga. Qad taf'aluha wa la tulqi laha balan. Terkadang Anda melakukan perbuatan itu dan Anda tidak peduli. Maksudnya tidak terlalu difikirlah. Enggak juga terlalu diharapkan. Diharapkan menjadi suatu amalan yang besar gitu, enggak. Tidak terlalu dipikirkan. Mengalir gitu aja. Wa takunu sababan li ghufrani dzunubika. Akan tetapi justru yang itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa Anda, diampuninya dosa-dosamu. Ini. Dan terkadang sekali lagi amalan kecil, ketika nggak ada yang tahu, justru ini amalan kadang-kadang disepelekan orang, tidak dianggap amal yang besar, nggak kelihatan orang, kita nggak tahu. Ternyata justru ini yang menjadi sebab Anda dimasukkan ke dalam surga karena ini. Karena amalan yang nggak kelihatan ini biasanya lebih ikhlas, kan? Lebih tulus. Ini. Jadi yang ini adalah jadi apa? Muamalah terhadap diri. Jadi iringi perbuatan yang tidak baik segera dengan perbuatan yang baik. Al-hasanat kan banyak sekali. Amal kebaikan banyak sekali. Ini saya bisa menghapuskan amal yang
jelek tadi. Wal aslu salisu, dan landasan dasar yang ketiga dari hadis tadi, yaitu dalam bermuamalah dengan makhluk. Nah, ini penting di sini. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaulah kamu dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan kita manusia makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Anda di sekolah ada guru yang lainnya, ada murid-murid, ada mungkin wali murid, demikian juga di pondok, demikian juga di masyarakat semua. Kita bergaul dengan orang ya, dengan orang. Ada yang lebih tua daripada kita, ada yang lebih muda, ada yang sebaya. Ini. Maka itu semua muamalahlah Anda dengan mereka bihulukin hasan. Apa itu huluk hasan? Apa itu akhlak yang baik? Qala wal khuluqul hasanu huwal khuluqul ladzi kana alaihi sayyidu waladi adama alaihi salatu wassalam. Dan akhlak yang mulia, akhlak yang baik itu adalah akhlak yang dimiliki oleh yaitu penghulu anak Adam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faman arada ayyarifa kawamilal adabi wa jawami'al akhlaqi wa husnal muamalati falyanzur ila hadyihi wa siratihi wa sunnatihi salawatullahi wa salamuhu alaihi. Maka barang siapa yang ingin mengetahui adab-adab yang sempurna dan akhlak-akhlak yang agung, muamalah yang baik atau bagusnya baiknya muamalah, hendaklah ia memperhatikan, hendak ia melihat, yaitu kepada petunjuk ajaran sirah dan sunnah Rasulullah sallallahu wasallam alaihi. Maka di sini berarti apa? Kita harus banyak mengetahui sirah Rasulullah SAW. Sirah dari sisi apa? Terutama muamalahnya, akhlaknya. Bagaimana Rasul kepada orang yang tidak punya, orang miskin, dengan budak-budak, ya kan? Bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan anak kecil? Itu semua ada di situ. Nah, di sini kalau kita ingin ittiba kepada Rasul, berakhlak yang mulia, maka disitulah hendaknya kita harus banyak mempelajari, baca ini apa? Sirah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk bagus kalau kita lihat, mungkin pernah baca kitab Zadul Ma'ad. Ini situ disebutkan bagaimana mulai dari awal itu, misalkan bagaimana masuk sholat Nabi, bagaimana kehidupan Rasul, ada di situ semua. Ini banyak. Intinya di sini, jadi barang siapa ingin melihat, mengetahui akhlak yang baik, ya lihat akhlak Rasulullah SAW. Fa'adabuhu akmalul adabi, maka adab etika Rasulullah SAW itu adalah adab yang paling sempurna. Wa khuluquhu akmalal khuluqi fi kullil abwab, dan akhlak beliau adalah akhlak yang paling sempurna dalam semua bab. Wal muslimu matlubun minhu ayyukhaliqan nasa bi jami'an bi khuluqin hasanin, dan seorang muslim itu dituntut untuk bermuamalah, bergaul dengan manusia yang lainnya seluruhnya, dengan manusia seluruhnya semuanya bihulukin hasanin, bermuamalah, bergaul dengan akhlak yang baik. Wa hadza fihi anna ta'amula bil khuluqil hasani matlubun ma'al abawaini wal ahli wal auladi wal qarabah wal jiran wa
umumil muslimin bal wa ma'al kufar. Qala Allah Ta'ala la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid dini wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Baik, sampai sini mungkin ya. Dan ini di dalamnya berarti dalam apa ta'amul bil hulukil hasan, bahwasanya berakhlak yang mulia itu dituntut baik ketika kita bermuamalah bergaul dengan kedua orang tua. Bagaimana bermuamalah dengan kedua orang tua, dengan keluarga termasuk istri, wal aulad anak-anak, dengan kerabat, dengan tetangga. Tetangga di sini, kalau di sini tetangganya ya sekitar kita, ini tetangga semua. Dan dengan kaum muslimin secara umum, bahkan dengan orang-orang kafir, kita dituntut untuk bisa bermuamalah bergaul dengan mereka dengan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian, yaitu dari orang-orang yang tidak memerangi kalian, terhadap orang yang tidak memerangi kalian di dalam agama dan tidak mengusir kalian dari rumah-rumah kalian, tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada mereka dan untuk berlaku adil kepada mereka. Innallaha yuhibbul muqsitin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat adil. Artinya ketika kepada muamalah dengan orang kafir aja, ketika orang kafir itu tidak menyakiti kamu, tidak mengusir kamu, mungkin ada tetangga tapi kafir, ini pun kita disuruh, dia perintahkan untuk berbuat baik dengan mereka. Bagaimana kalau dia itu muslim? Bagaimana kalau dengan itu sama-sama ingin mengamalkan Quran dan Sunnah? Tentu lebih lagi, gitu loh, ya kan? Jadi dituntut kita dengan akhlak yang baik ini. Saya sementara mungkin sampai di sini ya, pembahasan kita. Mudah-mudahan apa yang kita kasih malam ini bisa memberikan faedah bagi kita dan juga bisa memotivasi saya dan kita semuanya untuk lebih memperbaiki muamalah kita dan juga akhlak kita, baik muamalah kepada Allah, kepada diri, dan juga terhadap bermuamalah dengan manusia pada umumnya. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una bih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Baik, ini ada dua kitab. Satu kitab untuk yang tidak menjadi santri di ma'had di dalam, yaitu orang santri yang pulang ke rumah, gitu kan. Kita semua kan santri ya. Kita semua santri, kita semua penuntut ilmu. Maka ini silakan nanti yang menjawab ini adalah untuk yang tidak tinggal di sini. Mulai tadi ada ya, yang kita sampaikan tadi, apa tadi yang saya sampaikan ya, dari awal ya. Tadi kita sebutkan kayak bahasa Indonesia, bahasa Arab ini. Ini yang mana ini orang yang agak sepuh-sepuh, enggak ada nih. Pojok kanan, pojok kiri. Tadi kita sebutkan bahwasanya di sana Nabi saya bersabda tadi, Nabi menjadi penjamin orang yang ada 3 macam orang. Ada yang diletakkan surga bagian bawah, dia menjamin rumah bagi orang berada di surga bagian bawah. Demikian juga berikutnya ada 3. Tolong di pertanyaannya tolong disebutkan. Yang kedua, sebentar.
Ini yang bukan santri nggak boleh. Nanti santri pakai bahasa Arab nanti. Ini bahasa Indonesia berarti untuk orang yang berbahasa Indonesia ya. Ya, nggih Pak. Ya, Nabi menjamin rumah bagi orang-orang yang ada 3 macam tadi. Ada yang di bawah, di tengah, dan di surga bagian atas. Sebutkan. Bagus, Masya Allah. Ya, bagus, aksantum, nggih. Yang bagus, membaguskan akhlaknya sehingga akhlaknya yang baik. Satu lagi ya, berkaitan dengan itu juga. Maka dari sini apa yang kita bisa ambil dari hadis itu berkaitan dengan pembahasan akhlak. Maksudnya ini kan ada bawah, tengah, tinggi. Taib. Ya. Bagus. Jadi menunjukkan keutamaan akhlak yang baik, karena dia akhlak yang baik itu menjadi tempat yang paling tinggi. Nabi menjamin rumah yang paling tinggi, surga yang paling tinggi bagi orang yang mempunyai akhlak yang baik atau membaguskan akhlaknya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Dan ini menjadi apa? Targhib. Jadi kalau kita membaca hadis semacam ini, apa yang kita ambil? Targhib, motivasi. Masa ada wes nggak apa-apa, aku surga paling bawah aja pokoknya surga, kan enggak, tapi berupaya untuk bagaimana mencapai yang tinggi gitu. Oke, monggo Pak. Masya Allah. Baik, al-an baqiya hadza. Labuda bil ghadir arabiyyah. Baik. 6. Udkur anwa muamalah ma'a usulin li kulli wahidin minha. 6. Udkur awalan udkur hadisan tadullu ala anwa'il muamalah ma'a usulin ma'a aslin likulli muamalah likulli muamalah minha. Nah, padahal anta udkur anwa muamalah. Nah, ma'allah. Asluha man madza asani asluha salis ma'nas. Baik, aksanta. Semoga kitab yang ini, semoga yang memberikan hadiah kitab ini, kita doakan jazakallahu khairan katsiran, agar menjadi ilmunya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka kitab yang telah dimiliki dihadiahkan itu bisa dibaca, kemudian dipahami, dan kemudian yang penting diamalkan, dan kemudian diajarkan, disampaikan.
Mungkin sampaikan kepada istrinya, mungkin kepada anaknya, jadi kepada temannya. Satu hadis lihat. Ini kan judulnya apa? Ahadis. Ahadisul akhlak, maka hadis-hadis ini. Masya Allah. Hadis-hadis. Satu hadis itu Masya Allah sudah banyak pelajaran. Jadi baru 2 hadis tadi mungkin yang kita baca. Nah, jadi demikian. Taib naktafi fi hada al-qadar. Nah, kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.